Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu tidak ada passing grade. Tenaga honorer pelamar P3K tahap 2 bakal mendapatkan NIP dan diangkat menjadi P3K penuh waktu jika sesuai syarat ini. Untuk mengetahui kelanjutannya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pada saat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas masih menjabat, beliau menegaskan bahwa sistem passing grade dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 dihapus. Ketentuan ini berlaku untuk seleksi P3K 2024 tahap 1 maupun seleksi P3K 2024 tahap 2 yang pendaftarannya baru dibuka pada 17 November 2024. Sebagai informasi, salah satu tujuan diadakannya seleksi P3K 2024 ini adalah untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer. Hal tersebut sesuai dengan komitmen pemerintah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN. Tenaga honorer yang melamar P3K 2024 tahap 1 dan tahap 2 akan lolos dan mendapatkan NIP serta diangkat menjadi P3K penuh waktu. Lalu, bagaimana sistem kelulusan honorer dalam seleksi P3K 2024 jika tidak ada passing grade? Simak penjelasan berikut ini. Perlu diketahui bahwa para pelamar P3K 2024 akan melalui 2 tahapan seleksi, di antaranya seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pada seleksi administrasi P3K 2024, tenaga honorer akan dinyatakan memenuhi syarat atau MS atau tidak memenuhi syarat atau TMS. Peserta yang dinyatakan MS maka akan dapat melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi, sedangkan yang dinyatakan TMS tidak dapat mengikuti tahap seleksi kompetensi. Khusus untuk tenaga honorer yang mengikuti seleksi kompetensi, nantinya tinggal menunggu proses perangkingan. Selain itu, tenaga honorer yang lolos perangkingan akan mendapatkan NIP dan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sementara itu,
Bagi P3K yang tidak mendapatkan formasi akan dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu dan sama-sama mendapatkan NIP. Dilansir dari laman resmi menpan.go.id, Abdullah Azwar Anas juga mengungkapkan bahwa tenaga honorer akan dinyatakan lolos seleksi P3K 2024 berdasarkan peringkat terbaik. Adapun sistem penilaian seleksi P3K 2024 ini telah tercantum dalam surat keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Seleksi kompetensi dibagi menjadi 3 bagian durasi pelaksanaan 120 menit dan 150 menit bagi penyandang disabilitas. Berikut ini rinciannya. 1. Seleksi kompetensi teknis berjumlah 90 soal dengan bobot jawaban benar adalah 5 serta jawaban salah 0. Nilai kumulatif untuk seleksi kompetensi teknis adalah 450. Selanjutnya yang kedua yaitu seleksi kompetensi manajerial berjumlah 25 soal dengan bobot jawaban benar paling rendah 1, paling tinggi 4 dan tidak menjawab 0. Nilai kumulatif untuk seleksi kompetensi manajerial adalah 180. Kemudian yang ketiga, seleksi kompetensi sosial kultural berjumlah 20 soal dengan ketentuan penilaian serta nilai kumulatif digabungkan dengan seleksi kompetensi manajerial. Selain itu, terdapat juga wawancara dengan jumlah 10 pertanyaan. Durasi wawancara adalah 10 menit dan 15 menit lagi penyandang disabilitas. Ketentuan penilaian wawancara sama seperti seleksi kompetensi manajerial dengan nilai kumulatif paling tinggi 40. Sehingga total nilai kumulatif seleksi kompetensi pada P3K 2024 secara umum ini adalah 670. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun 2024 mengenai syarat agar tenaga honorer mendapatkan NIP dan diangkat menjadi P3K penuh waktu meski tak ada sistem passing grade dalam seleksi P3K tahap 1 dan 2. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.